Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Di pagi hari ini tanggal 3 bulan Juni 2026 kita bisa bertemu lagi pada pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Gimana anak-anakku? Sehat semua? Gimana hari-hari teman-teman? Yang di Koptinan? Gak dapet. Kenapa? Boleh cetak. Dapet Ustaz sampai bener. Mudah. Ya, alhamdulillah. Ini sudah nyata, alhamdulillah. Ustaz orang dia. Mungkin absensi di terakhir saja ya. Langsung saja Ustaz akan menerangkan materi hari ini. Yakni Ustaz sudah siapkan materi hari ini yang membahas terkait kondisi masyarakat Arab sebelum Islam dan kelahiran dakwah Islam. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya perjalanan dari masa jahiliyah menuju cahaya Islam sampai kepada perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Jadi pertemuan yang pertama ini, Ustaz di sini mau menjelaskan gimana sih kondisi masyarakat Islam, masyarakat jahiliyah sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi. Singkat saja ya. Nanti di akhir pembahasan untuk kajian lebih mudah, Ustaz sudah siapkan satu video yang kalian lebih paham. Oke. Yang pertama-tama yang akan Ustaz jelaskan kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Jadi sebelum Islam itu masyarakat Arab itu ada masyarakat jahiliyah, masa-masa jahiliyah. Jadi mereka juga tahu mana yang benar, mana yang salah. Gitu. Jadi kehidupan sosial itu dipenuhi dengan peperangan antar suku. Misalnya sukunya kaum ini berperang dengan sukunya ini, suku A berperang dengan suku B. Jadi itu anak-anakku. Paham ya? Sampai di sini paham? Paham. Definisi jahiliyah itu sendiri paham? Ya, paham. Oke. Terus selain peperangan antar suku juga perbudakan dan kedudukan perempuan yang rendah. Jadi di masa jahiliyah kedudukan perempuan itu sangat rendah. Gitu. Bahkan satu pria itu saya pernah mendengar suatu keterangan itu bukan hanya menikah dengan 4 wanita, bahkan lebih dari 4 wanita. Itu. Sebelum datangnya Islam. Nah, nanti setelah Nabi datang baru ada peraturan bahwasanya satu pria maksimal 4 wanita. Seperti itu. Nah, kondisinya dalam bidang keagamaan mereka menyembah berhala dan mempercayai berbagai tradisi nenek moyang. Intinya dari bawah ini menyembah berhala, sering peperangan, minum khamar dan berjudi, mengukur bayi perempuan penduduk, mengutamakan kesungguhan. Nah, ini kondisi-kondisi masyarakat jahiliyah dulu. Itu. Paham ya? Bagaimana kondisi-kondisinya? Ya, paham. Nah, baru setelah datangnya Nabi Muhammad turunlah wahyu. Nah, wahyunya di mana turun? Di Gua Hira. Singkat saja, nanti Ustaz tampilkan videonya biar yang lebih mudah dipaham. Nah, intinya di turunnya wahyu ini di Gua Hira. Pokok-pokok pembahasannya apa? Ini Ustaz sudah tentukan. Yakni perintah membaca Al-Quran. Yakni maksudnya ini ayatnya. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Terus Allah menciptakan manusia dari segumpal darah dan pentingnya ilmu pengetahuan. Semua ini diterangkan di Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Beliau simpannya seperti itu. Terus, nah, di masa awal-awal Nabi Muhammad itu kondisi Mekah yang kala itu
Nabi Muhammad itu menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Hanya ada beberapa orang yang mengikuti beliau, yang percaya kepada beliau. Nah, siapa orang-orang tersebut yang pertama kali masuk Islam atau yang pertama kali percaya kepada beliau kali itu? Ini ya, Ustaz sudah tentukan. Yang pertama itu Khadijah binti Khuwailid, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Abu Bakar Siddiq, yang keempat Zaid bin Harithah. Nah, nanti coba kalian katakan. Itu apa saja? Terus, nah ini yang tadi saya terangkan bahwasanya dakwah Nabi Muhammad bukanlah masih masyarakat jahiliyah itu. Dakwah Nabi Muhammad itu secara sembunyi-sembunyi anak-anakku. Jadi gitu. Ya, belum terang-terangan. Dakwah sembunyi-sembunyi itu berapa tahun? Selama 3 tahun, gitu. Nah, dakwah terang-terangan sampai beliau Nah, terakhir, kira-kira dari penjelasan ini otomatislah yang namanya semua pelajar itu pasti ada hikmah di dalamnya. Nah, Ustaz sudah cantumkan hikmah dari perjuangan Nabi Muhammad di Mekah yang dalam kondisi masyarakat jahiliyah. Hikmahnya yang pertama itu apa? Sabar dalam ujian yang pertama. Terus yang kedua, istiqomah dalam dakwah. Terus yang ketiga, berani menyampaikan kebenaran. Yang keempat, toleransi dan kasih sayang. Dan yang kelima adalah panggilan muda. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran dari kondisi masyarakat jahiliyah, dari kondisi Nabi Muhammad berdakwah di masa jahiliyah. Kita itu sebagai umat Nabi bisa mengambil pelajaran lima ini. Pertama, sabar, istiqomah, berani, toleransi, dan pantang menyerah. Oke, biar kalian lebih mudah, Ustaz akan tampilkan satu video biar kalian lebih paham. Oke? Oke. Itu yang kami tunggu-tunggu ya, Apaan tuh? Ya. Oke, Ustaz di sini kan sudah tampilkan. Nanti Ustaz kasih tugas. Di setiap kali nanti kita bagi kelompok. Dimulai dari itu 1 sampai 3. Nanti Ustaz bagi menjadi kelompok 3. 3 kelompok. Oke, itu. Nanti setiap kelompok menyimpulkan kira-kira dari materi kali ini apa yang bisa kalian simpulkan. Gitu. Dari video ini apa yang bisa kalian tangkap? Oke? Baik. Kita tampilkan. Perhatikan. Ingatlah, berhala telah menjadi Tuhan di semenanjung Arabia selama ratusan tahun lamanya. Dan Mekah pusat dari kehidupan spiritual dan Arabia adalah ajang kontestasi berhala. Karena monumen spiritual peninggalan Nabi Ibrahim itu pun dipenuhi oleh ratusan berhala. Hingga kemudian kenyamanan para berhala itu mulai terusik dengan datangnya utusan Allah Muhammad bin Abdullah. Memasuki kisaran tahun 610 Masehi, Muhammad bin Abdullah telah mendapatkan perintah dari Allah untuk menyebarkan agama Tauhid, sebuah agama yang memerintah umat manusia untuk bersujud kepada Tuhan yang Maha Tunggal. Mekah sedemikian tempat, seorang yang dianggap umi atau buta huruf tiba-tiba saja menyebarkan bahwa penduduk Mekah telah menyembah Tuhan yang salah. Dan respon para penduduk Mekah pun hampir sama, menolak keras apa yang disampaikan oleh Muhammad bin Abdullah. Menjalani masa-masa awal tugas sebagai Rasul Allah, Nabi Muhammad mendapatkan pertentangan sedemikian hebatnya dari warga Mekah. Bagaimanapun juga sebagai hamba yang telah disiapkan Allah sebagai Rasul, Muhammad bin Abdullah memikirkan jejak yang sangat mulia baik dalam kehidupan pribadi maupun pada pergaulan sosial. Para penduduk Mekah selama ini mengenal Muhammad bin Abdullah sebagai al-alim atau orang yang terpercaya. Dipisahkan
Beberapa tahun sebelum era kenabian, Muhammad bin Abdullah telah berhasil menjadi penengah dalam konflik mengenai siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Bermula dari Ka'bah yang mengalami kerusakan akibat terjangan banjir, para pemuka Mekah bersepakat merenovasi bangunan spiritual tersebut. Muhammad bin Abdullah pun terlibat dalam proses renovasi hingga akhirnya renovasi memasuki tahap akhir dengan meletakkan Hajar Aswad ke posisinya semula. Dan dari sinilah konflik mulai muncul. Terjadi pertikaian di antara klan-klan terhormat Mekah yang terlibat dalam renovasi Ka'bah. Masing-masing dari mereka bersikeras merasa paling berhak meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Para pemuka klan bersumpah siap menumpahkan darah jika bukan mereka yang meletakkan Hajar Aswad. Mereka bahkan telah memasukkan tangan ke dalam sebuah cawan yang penuh darah sebagai bukti kebulatan tekad. Konflik itu berlangsung hingga 4 atau 5 hari lamanya. Hingga kemudian Abu Umayyah bin Mughirah berhasil meredam konflik tersebut. Saat itu mereka semua sedang berkumpul di kawasan Masjidil Haram dengan tensi pertikaian yang memuncak. Abu Umayyah mengusulkan agar pertikaian ini diserahkan kepada pihak ketiga, yaitu orang pertama yang memasuki pintu masjid setelah kesepakatan tersebut. Muhammad bin Abdullah menjadi orang pertama yang memasuki pintu Masjidil Haram. Semua yang hadir langsung mengunjunginya. Para tokoh-tokoh utama Mekah itu memiliki rasa hormat yang tinggi kepada sosok Muhammad bin Abdullah muda. Jalan keluar yang diberikan oleh Muhammad bin Abdullah diterima semua pihak dengan lapang dada. Beliau meminta selembar kain dan meletakkan Hajar Aswad di tengahnya. Kemudian beliau meminta perwakilan dari masing-masing klan untuk mengangkat kain tersebut dari pinggirnya. Bersama-sama mereka membawanya ke tempat Hajar Aswad. Selanjutnya Muhammad bin Abdullah dengan kedua tangannya meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula di Ka'bah. Salah satu pemuka Mekah yang melihat kecerdasan Muhammad bin Abdullah berkata, alangkah mengherankan dan menakjubkan orang-orang tua yang mulia menetapkan seorang anak muda untuk menyelesaikan sengketa mereka. Demi Tuhan, dia pasti mengungguli mereka dan pasti dia akan berperan besar setelah ini. Beberapa sumber sejarah menyebutkan bahwa Muhammad bin Abdullah menengahi konflik tersebut pada usianya yang ke-25. Namun, beberapa sumber sejarah lainnya menyebut beliau ketika itu berusia 35 tahun. Muhammad bin Abdullah menikah dengan Khadijah pada usia 25 tahun. Saat itu Khadijah telah berusia 40 tahun. Dalam catatan sejarah Islam, Khadijah merupakan orang pertama yang mengimani kenabian Muhammad bin Abdullah. Tidak seperti umumnya penduduk Mekah, Muhammad bin Abdullah tidak pernah sekalipun ikut menyembah berhala. Dan sejak lama beliau dikenal suka menyendiri pada malam hari di gua sekitar Mekah. Pada 6 Agustus 610 Masehi atau tanggal 17 Ramadan, Muhammad bin Abdullah menerima wahyu pertamanya. Saat itu beliau sedang menyendiri di dalam gua Hira. Malaikat Jibril pun datang menyampaikan wahyu pertama dan menandai awal mula era kenabian Muhammad bin Abdullah. Nabi berasal dari istilah nama yang artinya adalah berita penting. Allah melalui malaikat Jibril menurunkan berita penting tuntunan agama melalui hambanya yang ditunjuk sebagai nabi. Tuntunan agama ini mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia demi keselamatan manusia di dunia maupun akhirat. Bukan tugas yang mudah diemban oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau akan melakukan penolakan keras terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Mereka pun beramai-ramai memberikan perlawanan kepada Nabi akhir zaman. Dari
akhiri. Ustaz akan bagi dulu per kelompok jadi 3 kelompok. Dimulai berhitung dari kanan, dari kiri. Yuk, hitung 1, 2, 3, 1, 2. Oke, kan sudah ingat sendiri. Sudah ingat. Jadi setelah usahakan diri, kalian bagi kelompok masing-masing. Yang kelompok 1 ke kelompok 1, yang kelompok 2 ke kelompok 2, yang kelompok 3 ke kelompok 3. Mungkin nanti yang ada unek-unek bisa bertanya ketika sudah presentasi. Ya, Ustaz bisa menjelaskan sampai sini untuk awalan. Akhir dalam